Bab 1568. Kehidupan akan datang saja. Duel. Sebenarnya, dia tidak takut pada pria dengan lengan yang patah. Meskipun dia sekarang sedang ditekan oleh pria dengan lengan yang patah, jika dia melakukan yang terbaik, dia masih bisa melawan pria dengan lengan yang patah. Tapi berapa lama pertarungannya? Tidak bisa menggunakan 6 api ilahi, tidak bisa menggunakan peta pedang galaksi. Jika dia melawan lawan, dia akan bertarung hingga dunia kiamat. Lagi pula, dia tidak bisa membunuh lawan, dan jelas tidak mudah bagi lawan untuk membunuhnya. Gadis penunggang babi DKK jelas tahu ini, dan mereka akan mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, tombak tiba-tiba melintas, dan dengan suara ledakan, gadis penunggang babi dan 4 gadis lainnya, kecuali gadis buta, tiba-tiba terguncang beberapa ratus kaki jauhnya, dan bahkan Hades terguncang sejauh 100 kaki. Melihat adegan ini, ekspresi warrior yang tiba-tiba menjadi sangat serius, dan matanya tertuju pada pria yang memegang tombak. Sangat kuat. Faktanya, bukan hanya pria bertombak, tetapi orang-orang di sekitar Nadafan sangat kuat, sungguh sangat kuat. Dan seberapa kuat Nadafan, salah satu dari 2 utusan istana alam baka. Hati-hati, orang ini adalah tombak suci. Pada saat ini, suara gadis buta tiba-tiba terdengar di benak warrior yang, kemampuan tombak pria ini sudah luar biasa, dan dia tidak boleh diremehkan. Tombak suci. Warrior yang mengerutkan kening, tetapi pada saat ini, pria dengan lengan yang patah muncul di depannya lagi, dan detik berikutnya, cahaya dingin datang dalam sekejap. Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan tutup peti mati muncul di depannya. Bang! Dengan suara ledakan, warrior yang langsung terguncang 100 kaki jauhnya. Namun, pria dengan lengan yang patah segera muncul di depannya, dan kemudian pisau lain menebas ke arahnya. Kali ini, warrior yang tidak memilih untuk memblokir, tetapi memegang tutup peti mati dan membantingnya di depannya. Ledakan. Begitu pisau dan tutup peti mati bersentuhan, gelombang udara tiba-tiba meledak di persimpangan, dan warrior yang dan pria dengan lengan yang patah itu langsung mundur. Tapi detik berikutnya, keduanya segera bergegas menuju pihak lain. Pada saat ini, warrior yang juga marah. Pada saat ini, dia mengaktifkan kembali kekuatan Dewa Siluman. Dengan restu kekuatan Dewa Siluman, kekuatannya meningkat beberapa kali. Namun, dia masih pasif, karena pria dengan lengan yang patah memiliki kesadaran bertarung yang jauh lebih baik daripada dia, dan kecepatan golok lawan terlalu cepat, dia tidak dapat mematahkan semua metode dengan satu pedang. Konsumsi. Apa yang sekarang dia lawan dengan pria dengan lengan patah adalah pertarungan konsumsi. Sementara warrior yang melawan pria yang lengannya patah, gadis buta berempat di sampingnya juga melawan pria bertombak. Kekuatan pria bertombak harus dikatakan sangat menakutkan. Satu orang melawan gadis buta berempat tanpa kalah sedikitpun. Harus dikatakan bahwa selain gadis buta, 3 wanita lainnya tidak bisa bersaing dengannya. Warrior yang juga memperhatikan adegan ini, dan dia tahu jika terus seperti ini, pasti tidak akan berhasil. Ketahuilah, masih ada satu musuh terkuat. Setelah hening beberapa saat, warrior yang mengguncang mundur pria dengan lengan patah dengan pedang, lalu melambaikan tangan kanannya. Aum! Raungan naga tiba-tiba bergema di medan perang ini, dan kemudian, seekor naga emas muncul di langit. Ketika mereka melihat naga emas ini, semua orang di lapangan berhenti. Pria bertombak dan pria dengan lengan patah menatap warrior yang dengan keraguan di mata mereka. Tidak hanya mereka,
Bahkan gadis penunggang babi berempat di sampingnya memiliki keraguan dan rasa ingin tahu di mata mereka. Terutama gadis penunggang babi, gadis domain dan gadis sinar, mereka sudah sangat penasaran saat warrior yang menghilangkan naga emas. Sekarang mereka melihat warrior yang memanggil naga emas, mereka bahkan lebih bingung. Setelah naga emas muncul, itu segera bergegas menuju pria bertombak. Di kejauhan, pria bertombak itu sedikit menyipitkan matanya. Detik berikutnya, dia memegang tombak di tangan kanannya dan menikam naga emas di udara. Ledakan. Naga emas di udara langsung terlempar ke belakang ratusan kaki oleh tembakan ini. Melihat adegan ini, ekspresi warrior yang sangat serius, pria bersenjata ini terlalu kuat. Tembak. Selesaikan dengan cepat. Pada saat ini, suara gadis buta tiba-tiba terdengar di lapangan. Suaranya terdengar, dia memimpin dengan berlari ke arah pria bertombak, dan gadis penunggang babi, gadis domain dan gadis sinar berlari ke arah pria yang lengannya patah. Mereka tahu betul bahwa bahkan dengan bantuan naga emas, akan sulit untuk membunuh orang bertombak itu, karena kekuatan pihak lain terlalu kuat. Oleh karena itu, ketiga gadis itu memutuskan untuk membantu warrior yang membunuh pria yang lengannya patah terlebih dahulu. Dibandingkan dengan pria bertombak, pria dengan lengan yang patah ini lebih mudah untuk dibunuh. Dengan tambahan gadis penunggang babi, gadis sinar dan gadis domain, pria dengan lengan yang patah tiba-tiba jatuh ke dalam kerugian. Tidak, harus dikatakan bahwa dia benar-benar segera ditekan. Warrior yang lebih lemah dari pria yang lengannya patah, tapi gadis domain tidak lebih lemah dari pria yang lengannya patah, dan sekarang 4 lawan 1, bagaimana mungkin pria yang patah lengan itu bisa mengalahkannya? Dalam waktu kurang dari beberapa saat, pria dengan lengan yang patah sudah mundur, meskipun gadis buta dan naga emas di samping tidak bisa menekan pria bertombak. Tetapi pada saat ini, pria bertombak tidak berdaya terhadap gadis buta dan naga emas. 1/4 jam kemudian, pria dengan lengan yang patah tidak tahan di bawah pengepungan 4 warrior yang, tetapi tepat ketika dia akan dibunuh sepenuhnya, gadis buta berempat tiba-tiba berubah ekspresi dan menghilang pada waktu bersamaan. Warrior yang tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengikuti. Segera, warrior yang dan keempat gadis itu datang ke medan perang lain. Medan perang ini adalah medan perang antara Blood Girl dan Van Nada itu. Di medan perang ini, ada bau darah yang kuat. Blood Girl berdiri di seberang Nada Van itu, jaraknya hampir 300 kaki. Saat melihat pemandangan di lapangan, tak hanya gadis buta bertiga, ekspresi warrior yang pun berubah. Karena pada saat ini, lengan Blood Girl hilang. Tidak hanya itu, darah masih menetes dari sudut mulutnya. Tanpa perlu ragu, Blood Girl kalah. Warrior yang menatap Nada Van dengan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di matanya. Kekuatan wanita ini mungkin yang terkuat yang pernah dilihatnya. Orang tua berjubah tau dan si pengembara secara alami tidak termasuk. Lagi pula dia tidak benar-benar bertemu dengan mereka. Pada saat ini, Hades dan wanita lain juga datang ke medan perang ini. Di sisi istana alam baka, tidak ada orang yang mati. Di sisi Nada Van, kecuali wanita dengan lengan patah yang dibunuh oleh warrior yang sisanya baik-baik saja. Tentu saja, naga emas sekarang berada di pihak warrior yang. Di kejauhan, Nada Van melirik Blood Girl dengan ringan. Domain darahnya sangat bagus, tapi bagiku, itu tidak cukup. Mengatakan itu, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat warrior yang, kamu benar-benar mengejutkanku. Aku juga lalai. Meskipun kamu tidak sebaik dia, kamu memiliki banyak harta, kamu juga memiliki domain pedang.
Tentu saja, kekuatanmu sangat bagus. Tapi bagus juga, dia mati di bawah keterampilan pedang yang dia ciptakan, jadi ini kepulangan yang bagus untuknya. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh, dia sangat kuat. Kalimat ini datang dari lubuk hati. Jika dia tidak memiliki batu mata surga penyelamat yang diberikan Ella, dia akan mati bahkan jika dia menggunakan domain pedang. Nada Van berkata, di benua ini, selain si pengembara dan Wu Jijian, bakat ilmu pedangnya adalah yang terkuat dalam sejarah. Tidak, bakat ilmu pedangnya tidak lebih lemah dari mereka sama sekali. Sayangnya, dia terlalu obsesif jauh di lubuk hatinya, dia tidak pernah bisa membebaskan dirinya. Jika dia bisa melepaskan obsesinya dan mencapai alam si pengembara, ilmu pedangnya akan menjadi sangat menakutkan bahkan untukku. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba menatap warrior yang, apakah kamu tahu mengapa dia tidak menggunakan jiwa pedang ketika dia bertarung denganmu? Warrior yang menggelengkan kepalanya. Nada Van berkata, dia menghapus jiwa pedangnya sendiri. Kenapa? Warrior yang bertanya-tanya. Nada Van terdiam beberapa saat, lalu berkata, dia tidak ingin berlatih ilmu pedang. Lebih tepatnya, dia tidak ingin hidup. Sayang sekali, sangat disayangkan. Warrior yang terdiam, dia tiba-tiba teringat saat ini bahwa ketika wanita itu berhadapan dengan dia sebelumnya, wanita itu tidak menggunakan jiwa pedang sama sekali, tetapi dia menggunakan dua jenis konsepsi niat. Dan jika pihak lain menggunakan konsepsi niat dan memberkatinya dengan jiwa pedang, maka itu adalah kultivator pedang yang benar-benar menakutkan. Jika jiwa pedang pihak lain tidak hilang, gunakan jiwa pedang pihak lain. Tak perlu dikatakan, tutup peti mati mungkin tidak dapat memblokir reinkarnasi pedang pihak lain. Pada saat ini, Nada Van tiba-tiba melihat ke naga emas. Naga emas terlihat ketakutan saat melihat Nada Van, kemudian berlari langsung ke pagoda Homeng Warrior Yang. Warrior Yang. Pada saat ini, Nada Van menatap Warrior Yang, sungguh mengejutkan bahwa itu bisa tunduk padamu. Tidak, kamu belum sekuat itu, apakah gadis kecil itu membantumu? Warrior yang bertanya balik, dari mana asal gadis kecil itu? Nada Van sedikit terkejut, lalu bertanya balik, kamu tidak tahu? Warrior yang menggelengkan kepalanya. Itu sungguh menarik. Mata Nada Van menjadi main-main, ini sangat menarik. Sebenarnya, yang sangat membuatku penasaran adalah bagaimana dia bisa bersamamu, orang yang telah memahami niat membunuh alam ketiadaan. Dalam keadaan normal, dia seharusnya sangat membencimu. Dia bilang dia ingin mengajariku menjadi orang baik. Kata Warrior Yang. Orang baik. Nada Van melihatnya, lalu berkata, di kehidupan selanjutnya. Warrior Yang. Pada saat ini, Nada Van melirik Blood Girl dan yang lainnya di lapangan, aku rasa tidak perlu membuang waktu. Kali ini, mari kita selesaikan sepenuhnya. Suara terdengar, kipas bulu di tangannya tiba-tiba terangkat dengan lembut, detik berikutnya, medan perang kosong di lapangan tiba-tiba bergetar hebat. Seperti air mendidih, seluruh ruang mulai mendidih dengan hebat. Pada saat yang sama, kekuatan menakutkan muncul entah dari mana. Ketika kekuatan ini muncul, wajah warrior yang sangat berubah, karena tubuhnya ditekuk secara langsung. Pada saat ini, tampaknya ada ratusan ribu gunung besar di punggungnya. Secara bertahap, tubuhnya menjadi semakin melengkung, dan pada saat yang sama, tubuhnya terus-menerus robek. Domain. Ini adalah kekuatan domain. Hanya saja warrior yang tidak tahu domain apa yang digunakan pihak lain. Tentu saja, dia tidak berminat untuk peduli tentang domain apa yang digunakan pihak lain saat ini.
dia hanya tahu bahwa jika ini berlanjut, dia akan mati. Karena kekuatan itu terlalu kuat, dia tidak bisa melawan. Domain pedang. Warrior yang hendak menggunakan domain pedang untuk melawan lawannya, tapi pada saat ini, kekuatan itu tiba-tiba menghilang. Warrior yang tertegun, dia melihat sekeliling, menemukan bahwa wajah gadis-gadis istana alam baka penuh ekstasi. Dewi. Warrior yang melihat ke arah Nada Van, dan Nada Van melihat ke kanan, kupikir kamu tidak datang. Bagaimana mungkin? Di kejauhan, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kejauhan. Segera setelah itu, sesosok perlahan berjalan keluar dari ruang. Ketika warrior yang melihat orang ini, dia tercengang. Setelah tertegun beberapa saat, dia kembali sadar, lalu menatap orang itu, kamu. Bersambung.